Halo semuanya, saya ada di Surabaya, tapi view-nya seperti di Yunani, guys. Kacau ini, guys. Saya sebenarnya takut ini, guys. Bener-bener takut. Ini adalah gedung terbengkalai menurut saya paling besar yang ada di Surabaya. Mari kita masuk ke channel saya, mengasah logika. Derdek ini, guys. Kayak ada orang jalan. Saya ingin buat channel mengasah logika, guys. Tapi kalau ngomongnya di tempat seperti ini ya, logika saya kayaknya tertutup. Enggak apa wis. Gini aja. Mengasah logika. Mari kita bahas sesuatu yang menurut saya perlu kita bahas agar mempunyai pribadi yang dewasa. Benar dan salah. Mari kita bahas bersama-sama dalam video ini, guys ya. Benar, salah. Banyak sekali perdebatan tentang benar itu benar, benar itu salah, salah itu benar. Pokoknya benar dan salah itu tidak jelas, guys. Kita harus belajar terus telaah. Dan saya menemukan, guys, ya bukan menemukan, saya mempelajari bahwa benar salah itu ada dua faktor yang ada di belakangnya. Apakah ini benar, apakah itu salah, itu ada dua faktor. Faktor pertama itu sesuatu yang benar itu akan benar, benar. Dan sesuatu yang salah itu akan benar-benar salah jika dilakukan. Jadi benar dilakukan itu benar, salah jika dilakukan itu salah. Jadi kalau ngomong benar, salah, itu benar itu akan menjadi benar bila dilakukan, salah akan menjadi salah bila dilakukan. Itu pertanyaannya. Itu pertama. Tapi di sini sekarang kita itu sering akhir-akhir ini sih, dari dulu kita sering memperdebatkan, mengopinikan, menyimpulkan bahwa sesuatu yang benar itu gini. Ini kekacauannya, guys, kekacauannya. Kalau kita ngomong benar tapi kita tidak melakukannya, itu juga bisa kacau. Gini, guys, jika kita benar, derdek sekali ini, guys. Benar itu akan menjadi benar bila dilakukan, salah akan menjadi salah bila dilakukan. Itu poin pertama ya. Benar dan salah. Jadi banyak kan di sini kita ngomong sesuatu yang benar tapi kita tidak melakukannya. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat membingungkan. Terus kita pernah mengatakan sesuatu yang salah tapi kita juga tidak melakukannya. Itu akan menimbulkan sesuatu yang rumit pula. Benar dan salah itu dasar pertama. Benar harus dilakukan agar menjadi benar, salah harus dilakukan agar menjadi salah. Masalahnya kita kadang ngomong benar tapi tidak melakukannya. Kadang kita ngomong sesuatu yang salah tapi kita juga tidak melakukannya, cuma ngomong saja. Jadi ini adalah salah satu kerumitan antara benar dan salah. Terus faktor kedua yang paling menurut saya mendasari salah dan benar ini,
faktornya ada 3 guys. 3 faktor yang berbeda. Benar dan salah itu tergantung dari tempat, waktu, dan orangnya. Benar dan salah tergantung dari situasi orangnya, tergantung dari situasi tempatnya, tergantung dari situasi waktunya. Jadi benar itu tetap berdasarkan tentang 3 itu guys. Dan 3 cabang itu berbeda-beda guys. Situasi manusia itu berbeda-beda. Situasi tempat berbeda-beda. Situasi waktu berbeda-beda. Jadi benar dan salah tidak akan pernah bisa benar 100%. Anggap saja gini. Waktu tepat, orangnya tepat. Kita melakukan sesuatu yang benar. Tapi pada saat itu tempatnya salah. Itu bisa menjadi tidak benarnya berkurang. Atau kita sudah berada di waktu yang tepat, tempat yang tepat, tapi situasi orangnya berbeda. Itu akan membuat benar itu menjadi kurang sempurna. Kadang dilihat ada salahnya. Atau juga bisa orangnya, situasinya benar, tepat. Terus waktunya, situasinya benar, tapi tempatnya salah. Pokoknya antara 3 itu guys. Jadi kesimpulannya bukan itu benar atau salah, bukan. Pasti kebenaran itu akan tidak bisa maksimal. Karena apa? Karena 3 situasi ini berbeda-beda guys. Jadi kebenaran sejati itu bukan benar atau salah. Pasti kalian menemukan kesalahan dalam sebuah kebenaran. Tapi yang paling benar itu kita melakukan sesuatu yang tingkat benarnya itu lebih besar. Jadi pertama ya, kalau kita ingin mempelajari kebenaran, pertama itu lakukan kebenaran itu. Oke. Terus kita sesudah melakukan kebenaran harus melihat situasi, tempat, situasi waktu, situasi subjek. Jadi benar itu tidak akan pernah kalian dapat. Kita itu hanya melakukan sesuatu yang lebih benar, bukan sesuatu yang tidak salah. Ini contohnya, kalau kita pernah berbuat baik pada orang, kita lakukan dulu berbuat baik pada orang, kemudian balasannya tidak baik. Itu apakah kita bisa bilang itu perbuatan baik pada orang itu salah? Enggak. Kita sudah benar melakukan kebaikan, tapi situasi orangnya kita salah. Lihatnya bukan kamu melakukan kebaikan itu salah, bukan, tapi perbandingan. Bandingkan kalau kita tidak pernah baik pada orang, itu akan lebih salah daripada kita berbuat baik pada orang. Terus bandingkan kalau kita berbuat baik terus tidak jadi dilakukan, itu ya lebih salah daripada berbuat baik tapi ditipu. Dan lebih salah lagi kalau kita tidak berbuat baik tapi malah menipu orang yang berbuat baik. Lah, jadi seperti itulah contohnya kebenaran. Benar dan salah itu harus dilakukan. Terus benar dan salah itu tergantung dari situasi orangnya, situasi tempatnya, situasi waktunya. Kita tidak akan pernah bisa
mencapai kebenaran 100%, tapi kita harus memilih kebenaran yang paling benar. Jadi kalau kita berbuat benar, kita harus siap disalahkan oleh orang, karena ya memang seperti itu. Tapi kita harus tetap memperbaiki diri agar ya ini pilihan yang paling benar, karena kekuatan manusia kan berbeda-beda guys ya. Semuanya tergantung situasi, kondisi, tempat, waktu. Benar dan salah itu milik kita semuanya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.